Halo, selamat datang kembali di channel Codev Learning. Di video kali ini, kita akan pelajari mengenai internal equity atau bahasa sederhananya, kesetaraan dalam penggajian. Nah, internal equity adalah salah satu filosofi yang paling fundamental ketika kita melakukan perancangan kompensasi dan benefit. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memastikan atau mengecek bahwa kesetaraan atau internal equity sudah diterapkan dalam program kompensasi perusahaan? Sebelumnya, yuk kita mulai dengan melihat satu cuplikan video berikut ini. Apa yang bisa kita pelajari dari video ini? Keadilan, kesetaraan ternyata sudah merupakan nature dari setiap makhluk hidup. Apalagi di dunia kerja modern saat ini. Untuk itu, bisa dibayangkan jika isu internal equity ini tidak dibereskan dalam satu perusahaan, efeknya bisa mempengaruhi produktivitas di perusahaan. Karena persepsi negatif dari satu orang pekerja bisa menjalar kepada pekerja lainnya sehingga bisa berdampak pada moral pekerja yang tentunya berakhir pada penurunan produktivitas kerja. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk bisa memanage persepsi pekerja tentang kesetaraan. Nah, jika kita lihat dari persepsi pekerja tentang kompensasi mereka bisa bervariasi. Mungkin ada yang melihat kesetaraan itu dari sisi skill dan kemampuan, atau dari pendidikan dan training, ataupun dari masa kerja mereka di satu perusahaan. Namun, itu semua adalah persepsi dari pekerja. Maka dari itu, dari sisi perusahaan perlu meluruskan dan mengkomunikasikan bagaimana penerapan internal equity atau kesetaraan di perusahaan yang sebaiknya dimasukkan dalam kompensasi dan benefit filosofi. Ada dua pendekatan fundamental yang bisa digunakan untuk menciptakan kesetaraan dalam penggajian di perusahaan. Yang pertama, performance. Bagaimana keterkaitan antara kinerja seorang pekerja dengan pendapatan yang dia terima? Apakah ada pekerja dengan performance yang biasa-biasa saja mendapatkan tambahan pendapatan yang lebih tinggi dari pekerja dengan kinerja yang lebih baik? Yang kedua, prosedural. Apakah ada aturan atau prosedur standar yang jelas dalam penentuan kompensasi setiap pekerja? Dan apakah itu berlaku sama semuanya? Atau ada pengecualian tergantung gender, kedekatan, dan suku atau golongan tertentu? Intinya, lewat aturan atau prosedur tersebut akan memberikan rasional kenapa perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penentuan kompensasi dari setiap pekerja. Bicara tentang rasional, dari sisi rasionalitas, ada 8 faktor yang bisa dipertimbangkan dalam penentuan kompensasi setiap pekerja. Yang pertama, tanggung jawab. Pekerja dengan tanggung jawab yang sama mendapatkan pendapatan yang relatif sama. Kedua, strategic value atau impact. Tentunya, eksekutif atau leadership role memiliki strategic value atau impact yang lebih besar daripada spesialis. Sehingga secara pendapatan wajar jika mereka mendapatkannya lebih besar. Yang ketiga, kinerja. Seberapa jauh sih kinerja pekerja mempengaruhi pada pendapatan yang dia terima? Yang keempat, kualifikasi. Apakah perlu dibedakan antara mereka yang lulusan S1 dengan S2 atau dengan S3? Dan apakah perlu dibedakan juga dengan mereka yang mendapatkan sertifikasi atau yang tidak mendapatkan sertifikasi sama sekali? Yang kelima, market. Bagaimana perusahaan lainnya membayar untuk posisi yang sama? Yang keenam, biaya hidup.
Contoh, guru yang bekerja di Jakarta memiliki gaji yang bisa lebih tinggi daripada mereka yang bekerja di kota kecil. Sehingga perusahaan yang memiliki daerah lokasi kerja yang berbeda mungkin akan menerapkan kompensasi yang berbeda untuk daerah yang berbeda. Yang ketujuh, status. Apakah perlu dibedakan antara yang menikah dan single? Selain itu juga apakah perlu dibedakan antara mereka yang memiliki anak satu dan mereka yang memiliki anak dua atau mereka yang tidak memiliki anak sama sekali? Yang kedelapan, masa kerja. Apakah perlu dibedakan antara masa kerja? Biar lebih jelas, kita lihat contoh kasus berikut ini. Contoh kasus, bayangkan jika kamu memiliki sebuah pabrik kecil, di mana kamu memiliki 2 orang koordinator lapangan yang melakukan tugas-tugas yang sama, yaitu mengatur pekerja-pekerja di lapangan dan memastikan kualitas dan kuantitas produksi per hari tercapai. Kedua koordinator tersebut bekerja dengan jumlah waktu yang sama dalam seminggu, katakanlah 5 hari dalam seminggu. Nah, oleh karena mereka memiliki tanggung jawab yang sama, maka sangat rasional jika pendapatan mereka sama. Sekarang, bagaimana jika kondisinya berbeda, di mana koordinator lapangan A memiliki pengalaman 4 tahun dan koordinator lapangan B memiliki pengalaman 10 tahun? Sangat rasional dan tentunya bisa dijelaskan jika seandainya koordinator lapangan B dibayar lebih tinggi daripada koordinator lapangan A. Intinya, di setiap situasi ada penjelasan yang rasional tentang keputusan dari perusahaan dalam penentuan pendapatan dari setiap pekerjanya. Dengan demikian, tentunya jika kamu adalah seorang CNB profesional dan diberikan budget 300 juta rupiah sebulan dengan total pekerja 100 orang, keputusan penentuan pendapatan setiap pekerjanya tidak bisa dengan hanya 300 juta dibagi 100, sehingga setiap orang mendapatkan 3 juta rupiah per bulan. Jadi, disinilah role compensation dan benefit profesional diperlukan dalam sebuah perusahaan. Karena disinilah seninya mengalainkan persepsi pekerja, manajemen, dan pemilik shareholder untuk bisa mendrive kebiasaan atau behavior dari pekerja. Sehingga membuat perusahaan kita menjadi unik dan memiliki a source of competitive advantage yang tentunya berbeda dari perusahaan lainnya dan menjadi daya tarik buat talent yang akan kita pekerjakan. Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, bahwa kompensasi tidak hanya bicara mengenai gaji pokok saja, tetapi juga ada komponen tunai dan non-tunai lainnya yang bisa dipraktekkan dalam mengadres isu terkait internal equity atau kesetaraan penggajian ini. Selanjutnya, nanti akan kita bahas detailnya di video berikutnya. Thank you for watching. Sampai jumpa.